selalu dimulai dengan ting tadi ya. Ting. Ting. Kalau nggak ada pencerahan, nggak ada yang terlihat, ya kan? Dan tidak ada yang dibongkar. Ya itu dia. Jadi semua bongkar itu dimulai dari Ting. pencerahan. Pencerahan. Ting. Akhirnya kita bisa bongkar rahasia ke depan. Awesome. Kita bisa bongkar rahasia potensi yang ada di dalam seseorang. Luar biasa. Dan juga kita bisa membongkar tipuan-tipuan yang beredar. Gitu dia. Salah satunya tipuan orang nggak mau rugi, makanya nggak melakukan apa-apa. Iya. Itu asik. Jadi nggak pernah bergerak untuk siap-siap menghadapi apa yang kita cerita di episode 1. yang akan Ya terjadi kan? kan? Iya. 2024 akan ada tekanan, Iya. tantangan, goncangan, ya kan? Kayaknya situasinya nggak berubah deh ya, akan begitu. Ya Tapi kemarin yang minggu kitanya lalu, ya, ya itu kita mesti berubah kan? kitanya yang harus Kita mesti berubah. berubah. Kondisi nggak berubah, tapi kita mesti berubah. Ya, Dulu apa kata Pak Andi yang si ngomong tuh? apa? Kita tidak bisa merubah arah angin. arah angin. Yes. Tapi kita bisa mengubah arah Layar layar. kita. Memang kalau deket Pak Andi filosofisnya tinggi banget. Ah, jadi muka filosofi ya. Dan apa banyak orang terbentur ya tidak mau bergerak untuk siap-siap karena nggak mau rugi ya. Contoh paling simpel lah, kita bahas. Kita dia udah episode kelima nih. Cepet ya? Cepet. Udah untung belum? Nah, itu saya mau bahas. Kok semangat banget sih? Muka mocuan ya. Kan temennya sama Aco. Apa hubungannya? Tapi itu, kalau orang kenapa nggak mau Bawaan bergerak? lahir kali. Bawaan lahir. Mocuan. Kayak semua orang juga pendek. Oh gitu ya. Bagusnya namanya bagus. Ya, balik laptop. Orang tua saya dong. Nah, itu emang makanya Visioner. paling pinter emang. Oke. Ini yang ya, kan semua orang bilang gini kan. Doing something untuk sesuatu itu pasti pengen untung. Iya dong. Nggak ada yang mau rugi kan. Betul. Itu ya, sifat manusia adalah ya nggak mau rugi. Betul. Buat apa kerja sesuatu yang pasti rugi punya. Nah, sama hal kita gini nih. Udah bukan buang ya, kita invest waktu, invest energi, Perkataan pertama itu biasanya yang merema ya. bukan, Ya, yang bener real buang. Kenapa gantiin bahasa? tiba-tiba ke distek aja investasi bukan buang nih gue nih. Itu invest waktu, invest tenaga, invest materi. Ya itulah bentuknya. Kalau kita di awal pas sesi pertama, episode pertama kita mikirnya ini bakal untung apa enggak ya? Kita kayak nggak bakal lakuin, Bos. Iya sih. Sampai hari ini aja kalau ngomong apa deh viewernya baru segitu. Makanya kalau mau kita terus viewer naikin dong. Siapa tahu dong, kita kan nggak tahu ya kan. Mungkin ada di antara yang nonton ini kan juga mendapatkan sesuatu pencerahan. Who knows? Kalau mendapat satu pencerahan, Kayaknya viewers kita ini ya, tolong dong komen gitu ya. Supaya Coach Emilnya lebih bersemangat. nih sisi curhat di sini. Sisi curhat. Ini saya episode kelima, berarti udah 1 bulan 1 minggu gitu kan? Atau 1 bulan lah anggapnya. Apakah ini akan menguntungkan? Minimal sebenarnya adalah bukan untung soal materi atau apapun kalau buat saya pribadi ya. Minimal apakah kita bisa menguatkan visi awal atau tujuan awal kita bikin podcast ini kan memang untuk menguatkan, untuk menemani gitu kan. Apakah hal ini terjawab? Apakah hal ini bisa bantu mereka? Atau memang malah bahkan sia-sia gitu loh. Ya ada malah rugi gitu kan. Nah, anggap satu lah. Konsepnya ke sana sebenarnya. Yang kedua juga akhirnya banyak orang di luar sana adalah tadi yang Pandi bilang tidak bisa bergerak, tidak mau siap-siap karena takut rugi. Ada tagline takut rugi gitu loh. Sering banget kita ngomong kan. Baru invest waktu, baru invest sedikit terus bilang, untung gua apa? Itu loh, Bos. Ya kalau menurut saya gini ya, mungkin bagus juga ya kalau nanti teman-teman yang nonton ya kan, kalaupun mendapatkan sebuah pencerahan ataupun merasa tertolong ya dengan adanya channel ini ya, mungkin bisa dengan topik bongkar ini mungkin bisa komen gitu ya. Jadi kita juga tahu ya kira-kira Itu dia. apa yang kita lakukan ini juga berdampak nggak, paling tidak menemani nggak
Ada manfaat nggak sih? Mendorong nggak Mendorong buat nggak, teman-teman siap-siap gitu ya. eh Apa namanya, bisa komen ya kan, sehingga itu juga saya rasa baik ya, baik. Eh, nah, tapi kan konteksnya memang kan dari awal kan kita melakukan ini kan untuk kita berdua ya, Yos. Aslinya emang gitu kan. buat kita berdua. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, Iya. kita berguna, bermanfaat Jadi buat untuk kita berdua, masing-masing berdua. kita berdua saling menopang, Iya. mendorong bersama-sama untuk siap-siap Yap. untuk menghadapi 2024. Ya menurut saya kita stick ke sana ya, tujuan awal. Ya kalau ini ada bonus-bonus tambahan, ya ada viewers-viewers yang merasa terbantu, ya kan? Wah, kita happy banget. Yes, it. Ya kan? Kita kembali ke topik kita kembali ke konteks mengapa kita mengadakan acara bongkar Iya. ini ya, untuk yang pertama. Yang kedua, masalah tadi ya, orang memulai melakukan sesuatu tapi takut rugi gitu ya. Iya. Menurut saya gini ya, tahu dari mana dia rugi? Nggak tahu sih. Iya. Tapi kalau ngomong gitu, tahu dari mana dia bakal untung? Nggak tahu juga, Bos. Nah, makanya balik lagi sebenarnya kan adalah dia sebelum melakukan sesuatu itu, dia harus tahu dulu dong mengapa dia melakukannya. Oh, balik ke tujuan Dia lagi. punya tujuan yang jelas. Dia punya perhitungan yang matang. Ya. Ya kan? Sehingga waktu dia memulai sesuatu itu, dia tidak tergoda untuk menilai yang sementara. Oke. Gitu. Karena kan dia udah tahu why dia melakukan itu. Dan tujuannya jelas gitu. Ya kan? Jadi dari mana dia tahu dia untung atau rugi? Ya nggak ada yang Nggak tahu. Tetapi selama apa yang dia lakukan itu mencapai sasaran mengapa dia mau melakukan itu, menurut saya dia untung. Balik ke visi lagi aja ya, balik ke tujuan awal lah. Loh iya dong. Tujuan Kayak contoh ya, awal. ya kita berdua deh. Dari awal kan kita ngadain bongkar ini kan untuk kita berdua saling menguatkan, membangun, atau siap-siap ya Ya. kan menghadapi 2024, dan terjadi kan kita berdua jadi Saling menguatkan. Lebih- banyak waktu bersama, lalu kita juga jadi saling menggali, saling mendorong, saling menopang. Kayak hari ini kan waktu Coach Emil datang saya juga happy karena merasa ditemani kan. Ya. Menurut saya selama terjadi kan kita untung dong. Kan sesuai dengan mengapa kita mengadakannya. Yes, tujuan awal ya. Betul. Itu kan kalau misalnya kita, oke, itu konteksnya adalah podcast ini dibongkar gitu kan. Betul. Nah, yang seru lagi adalah ini banyak kata-kata di luar sana kan. Kalau untung, kalau rugi gimana? Kan gitu kan. Kalau kita nguntungin, kalau rugi gimana? Udahlah, Oke, berarti ini konteksnya membangun usaha. bangun usaha kah Oke. atau melakukan doing something, doing sesuatu. Gini. Kalau menurut saya, kalau kita konteks kita harus bikin apa namanya? Kita harus bikin batasan ya. Yang kita bahas kan berarti kan usaha dong. Kalau nggak kita sulit diskusi Ya, ini. anggap ini, kalau usaha kan karena gini, kita kan bersiap-siap untuk menghadapi krisis di tahun 2024. Betul. Berarti ada yang shifting Betul. dari perilaku, dari mungkin juga kita nambah kerjaan, Betul. nambah bisnis. Betul. Nah, itu kan ini investasi nih, Betul. investasi waktu, investasi macam-macam nih. Betul. Kalau kita mau invest itu kan kita mikir, ini untung apa rugi nih? Kalau untung gue terusin nih. Betul. Kalau rugi kapan gue terusin lagi? Kan itu kan yang sering jadi pikiran manusia kan. Oke ya, mungkin saya coba batasi dalam topik ini kita bahas Bisnis, usaha ya. usaha iya. Bisnisnya. Ya. Ngapain gue lanjutin kalau rugi kan gitu. Nah balik lagi gini kalau menurut saya. Mengapa dia buka usaha itu? Dia harus jelas. Buat cuan lah. Buat cuan. Cuan. Salah satunya cuan dong. Untung dong. Pasti kan dia pengen untung. Ya. Salah satunya. Ya. Lalu dia pasti punya perhitungan yang matang. Ya, Betul dong? Ya. Menurut dia dong. harusnya begitu. Harusnya begitu kan? Ya. Nah, pada saat dia kerjakan, mungkin dia lihat hasil sementara tidak sesuai harapan. Betul Kebanyakan begitu. Iya kan? Iya. Dan kebanyakan begitu, ya kan? Nah, dari mana dia tahu dia rugi saat itu? Karena sebenarnya kan the game permainannya belum berakhir. Belum. Iya kan? Kita nggak tahu dia untung atau Belum. rugi. Setuju. Selama dia melakukan usaha dengan dasar yang jelas, dengan perhitungan yang matang, tentunya ini yang bijak ya, konteksnya bukan perhitungan nafsu gitu ya. Nah, ini dia. Yes. Saya rasa dia perlu lakukan, karena kita nggak pernah tahu konteksnya dia merasa rugi karena pada bulan tersebut secara di total belum untung. Iya. Tapi kan ada bagian untuk menuju untung itu ada proses, ya seperti contoh ini air, kan? Pas banget ya.
Air ini kan waktu saya mau kalau saya mau bikin air ini penuh di wadah ini kan butuh waktu kan. Oh iya, betul. Nah, pada saat hari ini saya sedang investasi, Oh, iya. bukan berarti saya nggak untung loh. Iya, Tapi untungnya itu belum terlihat. betul, betul. Seperti kalau saya tanam biji pohon gitu kan. Lalu biji ini belum numbuh kan, tapi udah berakar loh. Nggak kelihatan aja kan. Tapi buahnya belum ada. Nembus Lalu dalam dia sudah tuh. ada batang. Oh, Nah, I see. batang itu bukan untung kah? Ada daun. Iya. Baru dia berbuah. Nah, ada proses ini kan. Ada proses sampai investasi waktu, tenaga, uang kita ini penuh sampai dia meluber, menghasilkan dalam bentuk Materi. materi. Ya, tapi kan tahu dari mana dia nggak untung? Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Nah, ini yang akhirnya didebatin sama orang-orang di luar sana bahwa lu ngapain sih kerja begituan? Lu tiap pagi-pagi pulang malam cari duit nggak ada duitnya. Ya karena mental dia bukan pengusaha. Itu dia. Tapi menurut saya gini ya, di luar batasan kita ngomong soal pengusaha. Soal sebagai seorang profesional aja. Yap. Semua profesional juga harus do something dulu sebelum sampai dia untung. Contoh, Heeh. mungkin dia bekerja, fresh graduate. Orang belum trust sama dia dong. Ya. Mungkin gaji yang dia dapat tidak bisa menutup biaya sekolah kuliah dia dan sebagainya. Jauh, Ya kan? Jauh, Bos. Ya kan? Jauh kan? Nah, tapi kan pada saat itu kan dia tetap bekerja. Iya. Walaupun mungkin pendapatan dia tidak berbanding di Iya, awal. betul. Tapi kan pada saat dia memang kalau dia berkualitas, dia terus bekerja, orang lihat kok, atasan dia lihat kok, perusahaan lihat kok. Betul nggak? Kalau Gimana? lihat, Kalaupun nggak lihat nih, kan banyak orang ngomong gitu kan. Ya. Kalau dilihat, kalau nggak lihat pun, berarti kan dia berakhir tidak baik, keluar. Betul nggak? yes, Kan pasti ada perusahaan yang lihat. minimal dapat ilmu lah ya. Bukan, pasti kan ada orang Perusahaan yang yang lihat lihat dong. Iya sih. Kalaupun nggak ada yang lihat lagi, dia pindah lagi nih ceritanya. Pasti ada yang lihat dong. Kalau memang dia benar-benar berkualitas, dia nggak akan takut. Berlian mah pasti kelihatan ya. Pasti gimana ya, namanya orang yang berkualitas itu hasil kerja bisa dirasakan. Sehingga pada saat orang itu nggak ada, orang bisa merasakan bedanya. Dan pada saat dia pindah ke tempat baru, dapat momentumnya, ketemu dengan orang atau perusahaan yang bisa melihat. Nah, itu. Nah, itu kan namanya investasi juga, walaupun dia bekerja profesional, dia tetap harus menginvestasikan uang, waktu, tenaga untuk belajar, cari pengalaman, ya kan, supaya bisa kerja, karena kan kerja pasti ada prasyarat. Setelah kerja pun dia tidak langsung untung, tetapi waktu dia mulai menabur atau menanam atau investasi, waktu tenaga dia dengan berkualitas, ya kan? Ya. Itu kan otomatis sedang menuju untung. Menuju untung belum untung. Betul. Jadi makanya kalau orang yang, maaf ya, mungkin pandangannya pendek, dia melihat yang di depan mata, Itu dia. Itu poin. apa yang kelihatan, Itu poinnya. berarti ya sehingga mereka membuat kesimpulan mereka rugi. Mungkin masalahnya bukan mereka rugi, bukan masalah kerugiannya, masalah pandangannya pendek. Kayak misalkan ada orang kan kita sih ngomong kan, yuk kita investasi ilmu, kita belajar sesuatu, ikut seminar kah, ikut training kah, belanja, beli buku kah dan sebagainya. Ada orang yang tiba-tiba baru ikut sekali training, sebelum seminggu bilangnya apa? Nggak dapat apa-apa, Pak. Ya, gini, Bocor. ya balik lagi, mungkin masalahnya dia bukan rugi, tapi mungkin pandangannya kurang panjang, ya. Yep. Jadi saya pengen tekankan lagi gini, mau jadi seorang pengusaha ataupun profesional, atlet atau apapun, tetap ada yang namanya masa kita investasi atau menabur, ya. Itu dia. Jadi tidak ada yang namanya langsung untung, nggak ada, ya. Ada nggak? Wah, itu mungkin topik menarik tuh. Ada nggak sih konsep langsung untung, langsung cuan? Kan lagi rame tuh, Pak. Lu invest sekian aja langsung untung. Lu. Ya, tapi kalau saya bicara hukum, Hah? hukum itu sesuatu yang tetap, statik, tidak berubah dimanapun, dengan siapapun. Hukum bicara, semakin banyak saya investasi, ataupun saya menabur waktu tenaga dengan berkualitas, ya, Oke.
secara kontinu, ya kan, pasti ujungnya akan untung Waktu, tenaga, secara berkualitas. secara berkualitas, Itu kata tepat kuncinya. sasaran, Itu kata kuncinya. dan uang tentunya ya. Ya. Jadi, waktu kita mencapai tahapan tertentu di mana depositonya belum cair, katakan, jangan bilang nggak untung loh. Kita sudah melewati perjalanan 50% menuju untung. Nah, banyak orang tidak bisa melihat karena jangkauan pandangannya pendek ataupun karena memang tidak terbiasa melihat yang tidak terlihat, sehingga mereka merasa bahwa mereka nggak untung, akhirnya mereka berhenti, ataupun mungkin mereka punya punya apa ya, mereka eh, punya konsep yang salah gitu kan. Eh, Akhirnya mereka nggak benar-benar untung dan memang rugi. Dan kenapa mereka rugi? Ya bukan karena mereka tidak bisa untung, tapi karena tertipu. Iya, asik. Itu bahasa asik banget ya. Ya kan? Tipu lagi gue. Jadi sebenarnya apapun profesi usaha, jenis usaha kita, ya kan? Apapun itu dalam hidup, mau sebagai petani pun sama. Apa yang ditabur, ditanam, tidak langsung menghasilkan. Ada waktunya. Ya, semakin ya, dan jenis-jenis usaha atau tanaman pun beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Dan tentunya yang lambat itu pun pasti kan nilainya lebih. Tadi bahas sedikit kata kunci berkualitas tadi, Pak. Gimana kita taunya bahwa apa yang kita investkan ini berkualitas. Menurut saya penting nomor satu itu, oke ya, ini saya bicara secara holistik ya, Yap. keseluruhan ya. Jadi pertama penting banget seseorang yang merintis sesuatu, baik itu profesional, profesi ataupun bisnis ya, dia harus tahu mengapa dia melakukan itu dengan jelas. Dasarnya harus kokoh sangat. Why-nya itu harus jelas sangat. Kalau kokohnya sebatas bahwa untuk persiapan tahun 2024, apakah cukup kuat? Ya, itu kuat, tapi waktu dia memilih apa yang dia ingin kerjakan untuk siap itu, maksud saya. Jadi, dia harus jelas. Kalau dia pilih untuk bekerja lebih banyak, kenapa? Kalau dia bekerja di sebuah tempat yang dia pilih, kenapa? Lebih banyak, maksudnya lebih baik bekerja di sebuah tempat yang dia pilih. Kalau dia memilih untuk membangun sebuah usaha, kenapa? Kalau dia memilih untuk membangun sebuah usaha yang spesifik, contohnya A, B, atau C, kenapa? Itu harus jelas banget. So, good start itu penting, ya. So, why you do that? Why you do that? Itu jauh lebih penting, ya. Dasarnya harus kuat, ya kan? Tentunya yang berikutnya adalah dia harus melakukan riset dari berbagai area, ya kan? Pertimbangan-pertimbangan yang matang itu penting supaya waktu dia memulai itu tidak dengan Nafsu. tidak memulai dengan salah. Akhirnya waktu dia jalani ada penyesalan demi penyesalan. Dan biasanya kalau memang contoh memulainya udah salah, lebih sulit ya memperbaiki daripada kita kalau memulai dengan benar. Lebih sulit kita perbaiki Yang sudah salah itu. sudah salah itu. Oh, oke. Pasti dong, karena kan Udah sesuatu deh. yang sudah salah kan berarti kan mungkin analoginya berarti sudah posisinya utang. Loss. Utang kan? Itu bener rugi tuh dia. Bukan rugi uang loh. Iya. Defisit dalam banyak hal. Kesalahan itu kan bukan netral. Langkah yang salah itu membuat kita tidak dalam posisi netral. Iya. Dalam posisi yang minus. Ya. Wah, menarik ini. Apapun itu bukan hanya materi loh. Yes. Ya, Hubungan yang minus. Betul nggak? betul. Untuk kembali ke normal itu kita butuh effort effort lebih ya. lagi. Betul. Jadi sebenarnya good start itu is very important. Ya. That's why Karena kita ngomong lebih planning ya. sulit ya, lebih sulit membenahi yang sudah kacau daripada memulai sesuatu yang baru dengan tepat. Itu dia. Nah, yang saya mau iseng nanya gini, Bos. Kan saya lagi banyak juga tuh. Dibilangnya adalah, saya pengen tahu nih, ini teorinya, kan kita uji nih. Teori ini saya uji nih, kalau bahwa dibilang tadi adalah tidak ada yang langsung untung, semua itu butuh proses, butuh tumbuh, gitu kan. Tergantung Pasti itu. tergantung tumbuhan ya, ada yang cepat ada yang lambat gitu kan. Tapi tetap ada prosesnya. Sama kayak otot loh, Coach. Yes, jangan gitu. Bisa langsung jadi. Ngomong otot lagi, kapan jadinya kita kecil. Kita uji teorinya gitu loh. Karena
ada uji hukumnya. uji Kita hukumnya. pakai kata yang lebih sakral. Ngeri banget sih ini. Biar orang tuh nancap. Hukum itu tidak berubah-berubah. Bukan teori ya, hukum ya. Hukum, kalau hukum tuh Ya memang, sudah sesuatu yang final. Kan? satu kan ada prosesnya. Kalau Tanam teori bibit, kan teori si A, teori si si B B bisa berubah. bisa bergeser. Kalau hukum Ada pembaruan gitu ya. tidak bisa. Memang kalau secara hukum alam, gitu ya, kamu hukum alam ya, teorinya, bukan kok teori lagi, hukum alam itu adalah saat kita nanam bibit, dari bibit sampai dia berbuah, ada prosesnya, ada waktunya. Berarti, boleh nggak kalau kita uji gini, saat ini banyak yang mengatasnamakan bisnis atau investasi, lo invest, ini saya baru dapat WA itu kemarin. Tadi sore kok. Invest dalam waktu, invest hari ini misalkan 200 juta. Gitu ya. Besok sudah untung 50 juta. Berarti, it means, bukan dapat 50 juta loh. Berarti uang dia bertambah 50 juta. 250 juta dalam waktu satu hari. Itu kan langsung untung, bos. Ini, Apa ini tipuan juga, jangan-jangan. kita mungkin bahas investasi atau bisnis nih, bos. Ini kan salah satu bentuk investasi. Ya, saya nggak tahu itu investasi Kalau apa. kita bicara bisnis ataupun investasi, ya prinsipnya menurut saya sama. Ya, ada kalau saya bicara pengusaha nih, Ya. ada seorang pengusaha besar yang triliuner ngomong, bangun sebuah usaha itu bisa puluhan tahun, bahkan katanya 40 tahun dia membangun usaha dia. Nah, kalau kita ngomong mungkin itu orang jadul gitu, orang lama, bukan orang baru ya dengan penuh teknologi, sama bos. Karena kan sekarang persaingan kita dengan orang-orang yang pakai teknologi juga, di mana pada saat kita bersaing, merintis dari nol, kita tetap harus belajar bagaimana cara menangani orang, menangani data, menangani stok, menangani tempat. Itu kan tidak seseorang yang tidak berpengalaman tiba-tiba jadi berpengalaman. Seseorang yang mungkin tidak bisa dia menangani 10 orang bisa menangani tiba-tiba 100 orang, kan tidak mungkin, ya kan? Setuju. Tidak mungkin menangani, tidak bisa menangani 1 giga punya data, bisa menangani 10 giga punya data. Kan Setuju. mungkin. Pasti ada proses untuk dia bertumbuh, Ya. ya kan? Investasi juga sama. Ada satu orang yang saya juga hormati ya, inisial LKH nih, ya kan? Bagaimana waktu dia ngomong, waktu dia investasi, dia mengalami kerugian yang sangat banyak sampai dia mengerti cara investasi yang benar. Jadi sama. Ya, jadi kalau kita lihat dari hukumnya memang demikian. Nah, kalau mungkin ada orang-orang yang over promising gitu ya, menjanjikan hal-hal yang seperti itu, ya harus dicek kembali. Dan juga kan tentunya kan netizen juga udah nggak bodoh ya, karena udah ada berita-berita kan tentang investasi bodong yang sudah orang terjerat dan Banyak. sebagainya. Ya jadi Masalahnya gitu, udah tahu itu salah, udah tahu, bahkan udah mengalami juga, pernah kena tipu juga gitu ya. Cuma menurut mereka adalah, wes, tetap masih hobi Itu. juga. ya sampai sekarang orang juga udah tahu judi itu sah. Tapi kan orang Asik masih Ngebahas judi nih. pergi ke tempat kasino kan. Jadi itu kan sudah bukan mereka tahu itu benar atau salah. Segini. Mereka sudah tahu itu, tapi kan mereka punya keinginan nafsu yang lebih besar dari apa yang Iya, mereka betul. tahu. Jadi Jadi pengen iseng nanya nih. konteksnya bukan masalah hukumnya tidak relevan, ya. Bener, Pak. Tapi masalahnya memang orang-orang yang ada itu orang-orang yang tit gitu. Bukan ting. Iya, tapi penting. Sensor. Nah, Ya kalau ngomong judi kan itu ya dong. just for fun. Mana ada? Banyak orang yang judi bukan for fun, for living. Bukan hanya for living, for hobi, bukan for hobi. Itu namanya, Itu udah kayak profesi. waduh. Pagi malam, udah judi dari pakai uang dan sampai pakai harta aset sampai ke bahkan tubuh dan keluarga loh itu judinya. Itu ngeri itu, tapi tetap orang lakukan. Contoh bicara ngerokok, orang juga tahu kurang sehat. Hati-hati bahasa ini. Oh iya, tetap saya akan bahas. Kan saya akan menyampaikan yang benar. Iya. Saya tidak memaksakan orang untuk percaya. Tapi kan saya menyampaikan apa yang benar. Masukan negara cukup banyak dari tembakau, Pak. Lah, itu kan fakta yang ada. Iya. Tapi kan tidak mengubah fakta kalau merokok itu kurang sehat. Terbukti ya. Tidak sehat. Ditulis ya. Iya kan? Tulis. Jadi saya akan membicarakan bukan apa yang orang mau dengar, Iya. tapi yang memang benar untuk didengar. Saya melakukan sesuatu bukan karena orang-orang setuju dengan saya. Tapi saya melakukan sesuatu itu karena saya percaya akan hal yang saya lakukan.
So itu penting gitu. Kayak tadi kita nge-live gitu loh. Emang saya live buat orang, saya live buat diri saya. Saya memang suka lihat Coach Emil makan, Iseng banget, saya Ri. pengen Iseng banget, ngeliat sumpah. proses yang ada gitu kan. Saya live Instagram, kita makan makanan Bangka yang enak itu kan. Dan saya nggak ada burden melakukannya because I do what I believe. Nih kalau mau tahu nih 2 kali gue makan di syuting live sama dia, gue bingung juga. Ya, karena saya suka, itu hiburan buat saya ngeliat orang makan Parah tuh nih lu. begitu antusias gitu kan. Saya kayak senang, ya sudah dong. I just do what I want. I Oke, believe. balikin lagi tadi So- ke jebas makanan gue sih. Iya. Enggak sih. Dia paling bisa dia nih. Apa balik ke tadi bahwa sebenarnya akhirnya tidak ada orang yang langsung untung tuh nggak ada. Sebenarnya apa yang mereka lakukan selama mereka percaya atas apa yang mereka lakukan, terus sudah untung. Nggak kelihatan aja. Ini konteksnya kalau kita bicara untung ya. Contoh gini, saya percaya nih, saya harus mengadakan podcast ini. Betul nggak? Iya. Waktu saya sudah melakukannya, Udah untung. saya untung loh. Karena saya nggak menyesal. Iya. Bagaimana kalau saya nggak lakukan? Padahal saya percaya bahwa saya harus melakukan itu. Ada penyesalan loh. Bukankah saya nggak menyesal itu untung? Betul nggak? Iya, iya. Hah? Iya. Ada pernah satu sahabat saya dekat lah, ini orang terdekat saya. Saya bilang gini sama dia. Coba dulu saya nggak segitu kerasnya ya kan dalam melakukan apapun gitu kan. Dia bilang gini, kalau kamu nggak segitu kerasnya, hari ini kamu akan bertanya-tanya dan menyesal. Coba dulu gua lakukan. Oh. Itu penyesalan itu menderita loh, bos. Dan dia bilang, kamu udah lakukan, makanya kamu sekarang merasa coba dulu nggak lakukan karena kamu sudah lakukan dan kamu merasa mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya nggak lakukan, Lebih nyesel lagi. bukannya saya lebih nggak nyaman. Betul. Waktu saya dengar Coba nasihat ya itu, gitu ya. Coba ya. pasti kan saya kalau komen kan gini, coba dulu saya lakukan. Iya. Coba dulu saya lakukan. Jadi saya mengukur ketidaknyamanan saya sekarang dan saya bilang itu saya tidak beruntung. Padahal saya tidak mengukur dari kalau saya tidak melakukannya. Kan belum hasilnya tidak ada yang ketahui. Memang. Dan saya tidak mengukurnya. Yes. Itu kan misteri itu. Kalau saya tidak lakukan ujungnya kemana? Iya, betul. Itu misteri. Dan kalau ternyata kita pulang ke surga tanya, bos, kalau kita nggak lakukan itu akibatnya buruk, lebih buruk. Bukankah berarti kalau kita lakukan untung? Jangan pakai perasaan sesaat kita nggak nyaman, kita vonis itu kita nggak untung. Oh, ini dalam nih. Ini mungkin Jadi banyak- berat nih. Jadi Coach. berat nih. Makanya jangan nanya yang berat-berat. Jadi berat Esensinya, iya, karena Jadi ngebahas berat sesuatu nih. yang nggak kelihatan nih. Iya, itu dia. Makanya Kan untuk dia kelihatan, Bos. Dari mana kita tahu untung berpengaruh di depan. Kita kalau kita tahu itu pasti untung. tapi hukum the game of the rules of the game is seperti itu. Iya. Dari hal yang paling sederhana. Ya kan? Soalnya kalau kita tahu pasti Dari untung, hal atau yang, pasti rugi. dari hal yang paling sederhana adalah Oh, kita nanam aja, nah, itu. bangun Keep doing. otot. Iya. Artinya itu hukum sudah hukum kan? Ya. Kalau misalnya contoh kita mau yang cepat, pasti kan ada efek samping. Steroid. Ya. So, maksudnya saya itu sudah hukum lah. Coach, kita tidak bisa menggeser hukum. Kita tabrak hukum, yang benjol bukan hukumnya. Oke. Yang benjol kitanya. Contoh, you tabrak tembok. Udah tahu tembok itu keras kan? Ya. You berpikir, wah pokoknya gue lebih kuat, gue lebih kuat, gue lebih kuat. Hukumnya tembok itu lebih kuat, bos. Itu namanya kurang pinter, Pak. Hah? Kurang pinter. Iya. Makanya kan orang-orang bodoh. yang contoh suka berharap, jangan ngomong bodoh loh. Nanti di Kurang pinter. Kali ya. makanya loh, Kurang kadang-kadang kita ngomong sedikit, Pak, tujuannya menggambarkan pesan kita ya. Iya, betul. Tapi diartikannya kemana-mana ya. Curhat lagi. Nah, jadi kalau misalnya contoh lu udah tahu gitu, hukumnya menabur sesuatu itu ada proses. Lalu lu pengen yang cepat. Bukannya tadi lu jadi Iya. apa? Jadi bahaya, efek sampingnya banyak. Enggak jadi apa tadi yang lu ngomong? Orang apa? Wes, kurang pinter. Ya, berarti kan lu udah jelas, lu tahu siapa lu dong. Yang bagian susah gue suruh lu ngomong. Gua ngomong yang manis, bijak, sedap didengar. Iya, sarkasm. Iya, biar lu jadi antagonis aja. Itu sih. Jadi ini adalah salah satu tipuan yang sering kita alami juga, bahwa kita selalu pengennya untung cepat, gitu kan? Cepat untung. Akhirnya malah ketipu. Kan banyak tuh waktu zaman-zaman pandemi,
pengen cepat untung, main Investasi bodong. investasi bodong, main robot-robotan gitu ya. Nggak usah ngomong robot apaan, robot-robotan, akhirnya ketipu berapa miliar, berapa ratus juta. Masa kecil kurang bahagia itu robot-robotan. Iya, lebih lah bos. Jadi hobi gitu kan. Heeh. Tiba-tiba ada, kalau ada yang pernah berasa juga, tiba-tiba ada tongkat Sun Gokong naik ke atas gitu ya. Tiba-tiba hilang semua duit. Nah, itu ada yang begitu. Nah, itu juga pernah ada ngalamin juga. Nah, karena orang-orang ini adalah pengen cepat. Nggak mau ngalamin prosesnya. Kan gitu akhirnya. Ujung-ujungnya nggak mau rugi, jadi rugi beneran. ya rugi beneran. Karena dia kehilangan potensi yang sebenarnya harusnya dia dapatkan, dia kehilangan tujuannya, Nah, itu dia. dia kehilangan destiny-nya. That's why kita sih ngomong adalah enjoy the process. Iyalah bos. Jadi gini loh, lu sekarang uang cepek-ceng aja nggak bisa megang. Lu mau pegang uang Cepet, 1 ya? juta. 1 juta nggak bisa pegang, pengen pegang uang 100 juta. Kan ada kan yang dapat lotre itu ya, Oh iya, langsung meninggal kan? Malaysia kan? atau di Malaysia. Iya. Iya. Nggak mungkin lah, mental itu kan bertumbuhnya kan, you punya uangnya. Kalau kita konteksnya untung tuh uang. Tapi you nggak punya mental untuk mengelola uang itu. Kapasitas untuk mengelola uang itu. Gimana ceritanya? At the end itu kan cuma numpang lewat. Apakah numpang lewat itu kategori untung? Enggak juga sih. Iya kan? Iya. Betul nggak? Berapa banyak saya lihat orang-orang ceroboh kan? Iya. Karena dia punya dapat uangnya cepat, ceroboh. Akhirnya hilang lagi. Lalu apakah itu untung? Dan kita hanya tahu kita untung atau rugi di ujung loh. Yang sekarang rugi, di ujung belum tentu rugi. Yang sekarang untung, di ujung belum tentu untung. So itu kita masih ongoing. Orang-orang yang klaim dia sekarang untung kan belum selesai Makin permainan. baper nih gue nih. Makin bingung nih. Makin stres lagi nih. The rule of the game-nya loh, belum Iya. selesai loh ini kita. Tapi ini buat orang yang di baper loh, bos. Baper. Itu kita jadi bingung juga. Coba teman-teman coba. Bener gak sih kalau lagi kerja sesuatu nih, tiba-tiba masih belum tahu nih, nggak jelas untuk apa rugi nih. Mereka jadi bingung juga, bos. Makanya gini, tolak ukurnya jangan selalu hasil. Nah. Ya, kalau saya tuh gini, yang penting akuntabilitas. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan hari ini, Step by step-nya jelas lah. ya kan, kepada diri saya, kepada Yang Maha Kuasa, ya kepada Iya. surrounding saya. It's enough, itu untung. Oke. Betul nggak? Iya dong. Ya, biar orang bilang tidak ada bisnis yang dibangun dalam satu malam. Nggak mungkin lah, bos. Bisnis semakin kuat, semakin besar itu waktu semakin panjang, bos. Jadi, Ya nggak mungkin lah, otot mau kuat. hari jadi. Iyalah, udahlah, bos. Kembali ke jalan yang benar aja. Itu dia. Ya. Hukum yang benar aja. Ya kan? Walaupun teknologi berkembang, ya, teknologi kan salah satu unsur dalam percepatan. Tapi kan ada unsur-unsur lain, bos. Mentalitas, teknologi tidak bisa menggantikan mentalitas, Oh, nggak bos. bisa. Teknologi tidak bisa menggantikan dengan yang namanya kapasitas. Ya kan namanya kita punya kapasitas itu kan nggak bisa langsung semalam. Hanya satu unsur ini berkembang, ada unsur-unsur lain loh yang dibutuhkan untuk membangun sebuah usaha. Iya toh? Setuju. Iya. Ya kayak ini aja, kan kita berdua lagi bukan ya disuruh, kalau buat saya disuruh sebenarnya Disuruh siapa? sama Pak Abin. Sebut lagi namanya. Sama biar keluar Jadi yang namanya. tenar itu Pak Abin, Biar nggak masalah. bukan Coach Emil. Ini agak seru juga orang ini gitu kan. Kenapa? Udah disuruh bikin konten gitu ya. Bikin TikTok. Ayo Pak, ngomong Pak, ayo Pak ngomong Pak gitu kan. Heeh. Karena mikir juga, ini gue bener apa enggak gitu. Seru-seru begini. Nama gue rusak kayaknya ntar lagi. Nah, itu bahaya, bos. Jadi gini, waktu Pak Abin minta, sekarang hati you gimana? Oke, saya bilang sama dia, Sesuai gak? bos, Kalau gak sesuai, itu jangan lakukan loh. hidup hati gue tangan lu nih. Lah, ini Enggak lah. namanya Tapi saya tahu saya mau kemana, tenang saya tahu. kalau you gawat ini. Ada yang gitu kan, ada yang ngomong kalau mau TikTok gitu ya, udah siapin alat-alatnya dulu, udah beli invest alat-alatnya, udah itu dia mesti sewa orang, hire orang, mesti gaji orang juga untuk bisa dia bikin konten di TikTok atau di sosial media gitu ya, sebut merek nggak apa lah ya. Ujungnya juga setelah 3 bulan get nothing, nggak dapat apa-apa. Enggak sih. Orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan selalu untung. Nah, Itu adalah orang-orang yang tidak tahu Nih. mengapa mereka melakukannya. boleh tag tuh ya. Orang-orang yang Itu tahu hanya ikut-ikutan, apa yang hanya mereka yang lakukan, ya. iya. Orang-orang yang tahu atas apa yang dia lakukan dia pasti untung.
mereka akan menyelesaikan permainannya. Luar biasa. Kalau dia tidak menyelesaikan permainannya, berarti sebenarnya dia tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Ikut-ikutan doang ini. Ya, antara ikut-ikutan, mengisi waktu kosong, iseng-iseng, atau sebagainya. But orang-orang yang tahu mengapa dia melakukannya, atau apa yang dia lakukan, they always finish it. Oh, Oh iya dong. ini kayaknya topik menarik juga nih. Ini yang kelima nih powerful nih. Ada kata-kata quote yang bisa kita Kita live aja, jadi berat tapi kan. Ada yang mau ringan-ringan aja. kontennya dia berat nih. Soalnya netizen nggak suka yang berat-berat. Ini tolong Pak Abin direkam Pak Andi. Konten apa? Quote ini bagus kan quote-nya tuh. Boleh tadi. Boleh. Boleh. Tolong dibikin konten di TikTok ya. Kalau coach yang ngomong, saya bangga loh. Bagus. Ya, jadi kembali ke topik sih. Intinya adalah untung atau rugi kita tidak bisa diukur sekarang. Jadi yang sekarang ini untung, jangan terlalu bahagia juga, bisa rugi. Yang sekarang rugi juga jangan terlalu stres, bisa untung, bisa rebound ya. At the end kita perlu yang penting gini loh. Saya tahu apa yang saya lakukan, saya jelas atas apa yang saya lakukan, dan saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Dengan konsisten dan setia, itu bagian saya. Cukup di sana. Dan pada saat saya bisa melakukan bagian saya dengan penuh tanggung jawab, saya sudah untung. Nah, kalau secara kontinu saya melakukannya, dalam proses itu ada waktunya, kalau secara material itu diukurnya bisa naik dan turun. Yes, pasti gitu ya. Nggak mungkin dia akan selalu naik atau selalu turun. So, tidak bisa kita ngomong, oh, di poin ini kita untung, artinya selamanya kita sudah untung. Berapa banyak yang artis-artis atlet yang begitu kaya, tiba-tiba sekarang bangkrut? Ya kan, berapa banyak? Apakah itu untung namanya? Kan gitu. Berapa banyak yang tadinya rugi namanya. gagal, Juga, rugi, banyak pengusaha yang gagal rugi, tiba-tiba melejit lagi. The game is not end yet, gitu loh. Sampai kita meninggal. Ini bukan end game ini. Sampai kita meninggal. Iya, ujungnya. Yang penting kita sekarang melakukan yang terbaik setiap waktu. Sudah. Itu dia. Sama kayak kita podcast nih, kita nggak tahu. Yang penting kan sekarang kita sudah mencurahkan yang terbaik dong. Ya, sebenarnya kan ini kan obrolan Andi dan Emil gitu kan. Betul. Kita ngobrol-ngobrol gini kan Betul. sebenarnya kan. Jadi ya, ini kan saling menguatkan aja. Betul. Dan ini emang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar juga. Betul. Jadi kalau ada orang-orang ngomong, jangan mau bego lu. Nih katanya gitu. Jangan mau bego lu. Lu jangan digolblogin orang. Tahu dulu untungnya apa. Lu kalau nggak untung ngapain lu lakuin begituan. Nah, kan sekarang begitu tuh. Ya, mungkin niat mereka baik ya. Nah, dan Niatnya itu baik. juga bantu kita untuk berhati-hati, ngecek juga bener nggak nih apa yang gue lakukan ya. Selama kita mengambil manfaatnya, kita juga mengkaji dong. Itu kan nasihat yang baik. Dia nggak mau kita rugi. Masalahnya kata-kata dia adalah yang buat saya agak menjadi bermasalah adalah mesti lihat dulu untungnya ada apa enggak. Kalau ada untungnya ngapain dilakuin? Nah, kadang-kadang gitu yang tadi kita ngomongin bahwa untung dan rugi itu belum terlihat sebenarnya. Iya, Gitu. kan niat mereka baik mengingatkan. Ya terima dengan baik, Iya. nggak usah diresponi, because mereka tidak mengerti. Selama kita percaya, ini perlu kita lakukan, usaha ini atau pekerjaan ini perlu kita lakukan, dan kita tahu kita sudah punya pertimbangan yang matang, sudah dipelajari dengan semampu kita, sebaik kita, go for it. Ada penyesalan yang besar. Kalau kita skip terus, kita tidak melakukannya. Jangan berpikir tidak ada kerugian. Kerugian mental, bos. Mental breakdown, bos. Lama-lama kalau kita lakukan terus, banyak sekali hal-hal yang penasaran-penasaran yang terakumulasi ya. Dan kita akan jadi wondering ya. Wondering itu kayak berputar-putar. Ya. Kayak kebingungan. Oh, itu kerugian mental yang besar sekali, bos. Lebih daripada kerugian finansial. Setuju. Akhirnya kita jadi orang yang tidak percaya diri, orang yang selalu penuh pertimbangan, orang-orang yang penuh dengan keraguan, dan itu kan menyembuhkan penyakit itu nggak mudah, bos. Ini seru sobat topik ini. Betul nggak? Betul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kerugian mental itu mau dinilai berapa? Betul nggak? Tapi kalau orang yang memang dia sudah percaya atas apa yang dia kerjakan, dan dia mengerjakannya, dan dia terus berevaluasi dan memperbaiki, dan terus lebih baik, dia orang-orang yang sedang menuju kemenangan dong. Asik. Ini hari ini quote-nya bagus-bagus nih. Hah? Quote-nya bagus-bagus nih. Bagus-bagus ya? Iya. Karena kamu lagi kagum sama saya. Iya sih. Enggak kan sebelum masuk katanya energinya berubah. Iya, saya jadi ingat kata-kata apa? Quote see the unseen. Cie. Iyalah. Yang melihat dia tidak terlihat. Nih, saya punya visinya. cerita. Saya invest usia saya 20 tahun. 20 atau 21 tahun.
Saya beli sebuah ruko. Umur 20 beli ruko, Pak. Hmm, Ini emang anak kurang ajar. Tunggu, umur berapa ya? Jangan salah ngomong. 2000, Umur 20 saya masih Sorry. clubbing, Pak. Maaf, 26 tahun presisinya 26 tahun. ruko. Sama sih. Oh, 26 tahun saya baru bisa beli mobil. Karena waktu itu adik saya butuh. 26 tahun beli ruko untuk adik. Luar biasa. Jadi singkat cerita, saya lagi cari tanah. Adik saya butuh tanah dibangun, nggak ketemu. Makelarnya nawarin, ini ada ruko. Udah pakai ruko aja biar lebih cepat. Saya setuju aja. At the end, adik saya punya usaha. Waktu adik saya usaha itu, ya sudah, namanya adik saya sayang sama adik saya, dia pakailah. Lakukan saja usaha. Ada untung nggak? Nggak ada. Suatu waktu adik saya merasa dia harus alih usaha. Ya sudah, dia alih usaha. Ruko itu kosong. Saya rugi atau untung? Nggak. Kalau kosong kan rugi dong. Betul nggak? Iya. Harus bayar ini itu kan? Iya. Ternyata ada yang sewa loh. Setelah berapa lama tuh kosongnya? Nggak ada, jeda 2 bulan doang. Sebulan 2 bulan singkat saya. Terisi, disewa sejak tahun 2006 kalau saya nggak salah. Sampai sekarang. Berarti ruko saya disewa berapa tahun? 17 ya? Dan uang sewanya sudah melebihi berkali lipat harga saya beli ruko itu. Nah, jadi itu untung atau rugi? Ya untung, Bos. Nah, makanya, Bos. Lu nggak bisa ngelihat, you do something, ya kan? Untung ruginya itu hanya di permukaan. Ada lagi ruko kayak begitu. Ada lagi ruko kayak gitu. Sekarang sih, makanya, Nanti mau patungan bareng saya. ya kan? Boleh nih. Iya. Ya kan? You never know. Contoh lagi, ada satu kondisi yang pernah saya alami. Usia 19 kan saya mulai usaha. Iya. Bocah ajaib. Hmm? Bocah ajaib. Kan bocah terluka, 19 tahun udah usaha. Bocah ajaib. bocah pembuktian. Karena pengen membuktikan sesuatu. Asik. Jadi, saya usaha. Lalu, banyak sekali pekerjaan yang orang-orang nggak mau kerjakan dan nggak suka kerjakan. Apa tuh? Administrasi lah, operasional lah. Oh. Nggak digaji kan, nggak ada uang kan. Oh ya, lu pernah cerita gitu ya. Betul. Saya kerjakan. Oke. Saya kerjakan itu 6 tahun ya, kalau saya nggak salah. Usia saya Ini pengen ngomong kasar, gak enak ngomongnya. Saya kerjakan itu mungkin 8 tahun. Iya, itu maksudnya. Hampir ngucap, tapi disorot soalnya. Tidak ada penghargaan, Ya kan? tidak ada pendapatan. Ya, kalau seri pos itu sih 8 tahun. 11. Rugi nggak? kalau buat saya bukan rugi, Bos. Kurang pintar, Bos. Jadi, Apa yang terjadi? 8 tahun kerjaan administrasi yang mau dilangin orang, selama 8 tahun nggak digaji. Lalu bukan aja nggak digaji, nggak ada penghargaan, pakai aset sendiri lagi. Nah, itu lebih Apa? Sebut aja. lebih Apa? lebih nggak pinter lagi. Betul nggak? Iya. Bah. Ini dari hati nih ngomong gini. Bahkan gitu. Usia saya 27. Pemimpin saya mundur, diserahkan ke saya. Akhirnya apa yang saya kerjakan itu kembali ke saya. Oh. Tahu dari mana saya rugi? Dan saya punya pengalaman dan keahlian dalam hal tersebut kan. Iya, iya. Tahun 2005 diserahkan usaha itu, 2007 saya menelurkan usaha baru karena saya udah punya pengalaman. Oh, I see. Jadi kita tidak bisa mengukur untung rugi. Jadi saya tarik balik deh. Tarik balik kata-kata saya kurang pintar tadi, saya tarik balik. Kita tidak bisa Salah. mengukur untung rugi itu pada waktu itu. Ya. Waktu itu untung belum tentu akan selalu untung. Waktu sekarang itu kita sedang rugi, tidak selamanya kita akan selalu rugi. Selalu pokoknya gini, panduan saya gini. Just do what I believe, yang Tuhan taruh di hati saya. Ya kan? What I believe itu I do the best I can continually. Contoh hari ini kita ngomong-ngomong, mungkin dampak kita masih belum seberapa. Tapi who never know, who knows? Bahkan sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang, ya kan? Iya sih. Ternyata video-video yang kita buat ini, dibongkar ini ternyata membantu loh. Iya. Ya kalau ada 10 orang terbantu, saya rasa worth it loh kita ngadain. Ya, minimal
gue kebantu kan. Gue juga kebantu kan. Minimal. Ya, kalau ada mungkin di luar Tambahan kita di situ nih, ya. 10 nih. Iya. Aduh, bantu satu orang susah, Bos. Ada 10 nih yang merasa, video ini nih Membantu banget ya. membukakan nih. Ngebongkar nih pikiran gue nih. Wih, seneng kita. Benar? Setuju. Ya kan? Iya. Jadi daripada kita gini satu hari, waktu itu kita pengen ngadain acara bongkar. Lalu kita bilang, satu hari kita ketemu nih, Mil. Waktu itu kita nggak ngadain ya. Kok nggak ngadain ya? Nyesel deh. Lalu kita merasa, akan kita lebih baik waktu jadinya berdua. Maksudnya berdua konteksnya saling membangun ya, ini salah paham. Tenang. Ya kan? Maksudnya kita jadi bisa lebih melakukan usaha kita bisa lebih fokus berdua ini untuk mengerjakan apa yang kita perlu kerjakan. Tapi ada penyesalan besar loh. Coba waktu itu kita lakukan. Mungkin lebih banyak kita tolong lagi ya. Dan saya nggak mau menyesal nih. 2024 nih akan banyak yang mungkin mengalami Goncangan. kaget-kaget ya, bahasanya kaget. Kok Kaget banget ya? shock. Ya kan? Paling tidak, gue nggak mau lagi gini dong, nyesel. Gue waktu di masa itu, I do nothing gitu. Gue, I do something, man. Ya dong, artinya gini. Saya sudah lakukan apa yang saya tahu. Wake up call, alarm, morning call lah, apapun itu. I do my part. Kalau memang contoh ada yang ketolong, ya puji syukur. Iya, betul. Kalau enggak, ya sudah. I do my part. Lu gimana ngukur lu untung atau rugi? Itu dia. Jadi akhirnya tuh untung rugi udah ambigu banget ya. Udah nggak bisa di. Ya, kalau ngukurnya dengan skala mata yang gimana nih? Iya, betul sih. Udah nggak bisa kelihatan lagi. Pandangan yang kayak gimana? Ukurannya berapa? Jauh. Iya. Yang waktu itu Pandi bilang sama saya kan, nggak ada yang sia-sia, Mil. Oh, iya, betul. Coach, you sekarang nih di-equip dengan begitu banyak Ilmu ya. ilmu loh. Nggak sembarang orang bisa melakukan you lakukan. Iya. Crazy. Itu dia. Nggak ada yang Iya, sia-sia. Jadi untung rugi nggak ada yang tahu. So lakuin dulu aja, jangan mikir untung rugi lah. Pikir visinya, tujuannya. You do something gitu kan. sincere aja. Nah, You itu. do what you believe, Iya. sincerely. Ya kan? Dan tidak mungkin semua orang akan setuju dengan apa yang kita lakukan, ataupun mungkin segera kita mendapat untung. Iya. Tapi paling tidak kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada diri kita dan Tuhan. Itu dia. Itu untuk. Itu dia. So jangan pikir untung rugi. Lakukan Bagian kita bagian aja. kita aja. Untuk rugi yang tentukan takarannya, bos. Bos ternyata. Hari ini diambil, beres, semua hilang. Ya kan? Tiba-tiba kasih duit, lewat. Itu bukan dikasih duit, itu disuruh lewat. Nggak siap Dengan dia. cara-cara. Jangan sampai 2024 nih, karena nggak siap ya. Nggak siap tadi. Kaget. Itu dia. Nah, inilah kita bongkar tipuan tentang berpikir untung rugi. Dan kita belajar hari ini bahwa just do it, lakuin dulu aja, lakukan bagian kita. Jangan pikir untung rugi, jangan punya kacamata yang sempit, jangan punya pandangan Pendek. sempit, jangan punya pandangan yang pendek juga. Kita bisa lihat jauh ke depan. Yes. Dan kalau kita tetap lakukan dengan baik, kita selalu tetap untung, gitu kan? Selama kita bisa mempertanggungjawabkannya. Luar biasa. Terakhir Pak, ini quote apa yang Apa bagus tadi Pak? Quote-nya Pak. Banyak yang bagus, yang Tadi mana? quote yang itu, selama kita bisa tetap untung tadi. Hah? Yang tadi tetap untung itu apa, Dik? Ya, selama kitanya bisa mempertanggungjawabkan, melakukan apa yang kita percayai terhadap diri kita dan terhadap Tuhan, ya menurut saya kita untung. Luar biasa. Cos dong. Thank you, Bos. Cos dong. Bos. Ah, asik. Thank you, Bos. Ting. Thank you banget.